Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang terakhir ya. Ini perpisahan. Hari ini perpisahan kita. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di semester 4. Mata kuliahnya reforma agraria, gaya kuliahnya sama seperti hari ini. Jadi selalu ada presentasi mahasiswa, selalu ada tugas yang diberikan. Nanti saya tinggal mereview, tinggal memperbaiki sedikit. Oke, hari ini saya akan sampaikan 3 materi. Materi pertama tentang paradigma definisi sosial, melanjutkan yang sebelumnya. Kan kita sudah pernah bahas paradigma fakta sosial, kita sudah pernah bahas paradigma perilaku sosial. Hari ini saya akan bahas paradigma definisi sosial. Sesudah itu, materi kedua saya akan review. Saya akan review seluruh teori yang sudah pernah kita bahas, dan saya akan beri contoh bagaimana membedah sebuah isu agraria dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Kemudian materi yang ketiga tentang bagaimana persiapan Anda menghadapi UAS, termasuk kisi-kisi soal ujian UAS ya. Mari kita mulai. Kalau ada hal-hal penting yang ingin Anda tanyakan, catat dulu. Nanti sesudah saya selesai presentasi baru kita diskusikan. Sekarang Anda buka WA group Anda, lihat PowerPoint yang ke-7 kalau nggak salah itu ya, tentang sosiologi agraria, paradigma definisi sosial di WA group. Kalau sudah, kemudian Anda lihat di slide keempat. Slide keempat itu ada substansi teori aksi berdasarkan yang disampaikan para pakar. Dalam hal ini saya kutip dari pandangannya George Ritzer ya. Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa secara redaksional berbeda dengan yang kita bahas selama ini, tetapi secara substantif sama. Mengapa berbeda? Karena saya ingin memberi cara mudah buat Anda untuk mengingat sebuah konsep, untuk mengingat substansi sebuah teori. Ya? Mari kita lihat. Selama ini saya selalu bilang pada Anda bahwa kalau bicara teori aksi, kekuatannya adalah pada kesadaran. Kesadaran ada 2, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika seseorang mengambil keputusan atas inisiatifnya sendiri. Ikut, tidak ikut, setuju, tidak setuju, dia putuskan. Itu namanya kesadaran subjektif. Kesadaran objektif adalah ketika seseorang melaksanakan sesuatu berdasarkan keputusan orang lain. Misalnya ketika masyarakat melaksanakan segenap ketentuan PTSL berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Juknis PTSL oleh BPN Pusat yang kemudian diteruskan ke Kanta dan seterusnya. Jadi itu perbedaan kesadaran subjektif dan objektif. Sekarang mari kita lihat teks aslinya ya, supaya Anda paham yang redaksi kalimatnya. Slide keempat, teori aksi. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Berarti sama dengan yang kita maksud ya. Kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Setiap pihak menjalankan posisinya sebagai subjek, dia yang ambil keputusan. Setiap pihak sekaligus juga menjalankan posisinya sebagai objek, orang lain yang mengambil keputusan. Sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ya, itu penjelasan logis ya. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Ya, kita paham terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat ya, kita paham mana yang harus dikerjakan. Kemudian, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Misalnya kalau Anda ingin bertani di daerah kars, Anda terbatas dengan konsep kars, ya, tanah kars yang sulit air itu. Kemudian manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ya, jadi Anda memilih apa yang harus Anda kerjakan. Kemudian ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Kalau Anda membaca redaksi kalimat seperti ini tentang teori aksi, maka kemudian kita paham bahwa meskipun redaksinya berbeda, tapi substansinya sama sebagaimana yang kita diskusikan. Oleh sebab itu nasihat saya adalah kalau Anda mendengar kata teori aksi, maka ingatlah keywordnya, ingatlah kata kuncinya.
yaitu kesadaran. Kemudian kesadaran dibagi dua, subjektif dan objektif. Karena kan Anda kan harus mengingat 9 teori ya, jadi saya ingin kasih cara bagaimana cara mengingat teori yang sekian banyak itu agar lebih mudah, maka perhatikan keywordnya. Sekarang kita pindah ke teori berikutnya, teori interaksionisme simbolik di slide ke-7. Beberapa pakar menyebutnya sebagai teori interaksionisme simbolik. Pakar yang lain menyatakan teori interaksi simbolik. Anda boleh pilih salah satu ya. Mari kita lihat redaksinya berdasarkan konsep yang diajukan oleh Jodrich. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Makna-makna itu disempurnakan, artinya maknanya bisa berubah. Contoh, menghormati alat bukti hak. Menghormati alat bukti hak bagi masyarakat ketika PTSL pada awalnya kan ditanggapi sebagai beban. Wah, beban sekali ini, harus nyiapkan itu, beban. Tetapi kemudian kan datang petugas penyuluhan, dijelaskan tentang pentingnya itu, terutama dalam rangka menjelang atau mencegah terjadinya konflik di kemudian hari, sehingga itu menjadi alat bukti yang kuat untuk mendukung kepemilikan yang bersangkutan. Yang awal menjadi beban kemudian berubah menjadi sesuatu yang penting yang bisa menyelamatkan dia di kemudian hari bila terjadi konflik. Dari beban menjadi penolong. Ya, maka kemudian itulah yang disebut perubahan makna. Awalnya beban, kemudian datang effort, datang usaha, datang ikhtiar, datang penjelasan dari kantah, kemudian berubah maknanya menjadi penolong. Penolong dia ketika nanti dia konflik dengan orang lain di pengadilan gitu ya. Itu. Jadi makna bisa berubah. Jadi redaksi kalimat di teori interaksionisme simbolik atau di teori interaksi simbolik itu sudah lebih dekat dengan yang sering kita sampaikan di diskusi-diskusi kita ya, bahwa teori interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik kekuatannya ada pada makna. Bagaimana para pihak memaknai sesuatu. Lanjut terakhir ke teori fenomenologi. Saya selalu bilang bahwa teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Dan saya selalu bilang norma itu aneka ragam, tapi kemudian mari kita fokus ke norma sosial. Norma sosial itu dibangun dalam rangka memperlancar interaksi para pihak. Itu yang sering kita diskusikan di kelas. Sekarang mari kita lihat redaksi kalimatnya menurut Jodrich. Jodrich ini kalau Anda ingat adalah seorang sosiolog yang pada akhirnya dia menggagas paradigma integratif ya. Kan tadinya paradigma ada 3 sampai digabung jadi paradigma integratif. Mari kita lihat teori fenomenologi di slide ke-10. Norma atau aturan, norma sosial, norma atau aturan sosial, norma sosial yang mengendalikan tindakan para aktor. Norma sosial mengendalikan tindakan para aktor, artinya norma sosial mengendalikan tindakan para pihak. Aktor itu sama dengan para pihak. Bagaimana maksud mengendalikan? Mereka bertindak berdasarkan itu, karena norma sosial itu semacam kesepakatan sosial. Jadi norma sosial itu semacam kesepakatan sosial, sehingga ketika para pihak bertindak, berinteraksi satu dengan yang lain, itu yang mereka pegang, itu yang mereka gunakan. Maka disebut sebagai pengendalian, ya, yang mengendalikan. Kemudian kita lihat kalimat berikut, dan yang memantapkan struktur sosial. Norma sosial itu memantapkan struktur sosial. Kenapa memantapkan struktur sosial? Karena para pihak dalam konteks sosial berada dalam posisinya masing-masing tanpa menimbulkan konflik. Dia tidak meruntuhkan struktur sosial, karena kalau dia meruntuhkan struktur kan menimbulkan konflik. Ya. Kemudian, saya ulang kalimatnya, norma sosial yang mengendalikan tindakan para aktor dan yang memantapkan struktur sosial sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor. Jadi norma yang mengendalikan itu, yang memantapkan struktur sosial itu dibuat sebagai hasil interpretasi para aktor. Interpretasi itu memaknai terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Misalnya kalau kantor pertanahan ingin berinteraksi dengan masyarakat, dia kan kemudian punya pengalaman. Dua pihak ini punya pengalaman, kemudian dua pihak ini menyusun sebuah norma atau minimal menghormati norma sosial, sehingga kemudian ketika mereka berdua berinteraksi, itu yang digunakan sebagai alat
interaksinya, sehingga kemudian tidak terjadi konflik. Dan saya pikir itu relevan dengan yang selalu kita diskusikan. Itu paradigma definisi sosial ya. Nanti yang slide-slide lainnya Anda baca sendiri ya, tentang asal-usul teori dan lain sebagainya Anda baca sendiri. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa diskusi-diskusi kita relevan dengan redaksi yang disampaikan oleh George Ritzer. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana caranya membedah sebuah isu agraria dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Saya ambil isu yang paling gampang, dan nanti ini juga bahan kita ketika ketemu di semester 4. Reforma agraria. Ya. Isunya adalah reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau Anda mendengar kata reforma agraria, berarti Anda paham ada 2 hal yang dilakukan, yaitu penguatan aset dan pemberian akses. Penguatan aset dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, pemberian akses dilaksanakan oleh STPN, oleh saya dan kawan-kawan. Saya sebagai Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Nah, penguatan aset dilaksanakan oleh Kantah Gunung Kidul dalam format pendaftaran tanah yang wujudnya adalah PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, sehingga sekarang sekitar 96% bidang tanah di Kelurahan Pucung sudah disertifikatkan. Kemudian pemberian akses dilaksanakan oleh STPN, oleh kami dosen-dosen STPN, dengan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penelitian supaya kita tahu potensi wilayahnya, kemudian kami bantu masyarakat menyusun master plan, kemudian kami fasilitasi masyarakat melakukan pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria, kemudian kami tambah dengan pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata di Kelurahan Pucung, dan insya Allah nanti tanggal 21 Desember ketika Anda sedang ujian, saya dengan teman-teman akan ke Kelurahan Pucung melaksanakan kegiatan pelatihan, yaitu pelatihan penguatan identitas kelurahan. Karena Kelurahan Pucung itu punya 4 identitas. Kelurahan maritim, kelurahan rintisan budaya, kelurahan agraris, dan kelurahan wisata. Ya, itu yang akan kita latihkan ke mereka agar mereka kuat di sisi itu, dan itu kemudian bisa memajukan desanya. Oke, selesai isunya. Isunya jelas selesai. Sekarang mari kita gunakan 9 teori, mulai dari yang paling awal, paradigma patah sosial, dan seterusnya nanti di paradigma definisi sosial. Kita mulai dari teori struktural fungsional. Kalau Anda mendengar teori struktural fungsional, maka Anda harus tahu keywordnya, kata kuncinya, cara Anda mengingat ya, yaitu sinergi. Struktural fungsional itu kekuatannya pada sinergi. Untuk bisa membahas tentang sinergi, maka Anda harus tahu peran para pihak. Maka tentu seperti biasa saya kerjakan, saya ajarkan ke Anda itu, tentukan pihak-pihak yang terkait dalam konteks reforma agraria di Kelurahan Pucung. Sesudah itu, jelaskan peran masing-masing pihak. Siapa mengerjakan apa. Itulah sinergi, sintesa energi. Jadi masing-masing pihak berperan dalam hal kegiatannya masing-masing dalam rangka mendukung kegiatan bersama, yaitu reforma agraria. Mari kita lihat para pihak. Ada 4 pihaknya. Yang pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Apa perannya? Perannya adalah melaksanakan penguatan aset dalam bentuk pendaftaran tanah dan dalam format pendaftaran tanah sistematik lengkap. Selesai, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Kedua, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Apa perannya? Perannya adalah pemberian akses. Apa yang dilakukan? Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Penelitian dan berbagai pelatihan. Nah, kemudian berikutnya adalah pemerintah Kelurahan Pucung. Apa yang dilakukan? Memfasilitasi kegiatan reforma agraria, baik yang dilakukan oleh Kantah dalam bentuk penguatan aset maupun yang dilakukan oleh STPN dalam bentuk pemberian akses. Memfasilitasi. Ya. Nah, kemudian itu peran pemerintah Kelurahan Pucung. Peran masyarakat bagaimana? Peran masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reforma agraria dengan cara mengikuti semua ketentuan yang terkait dengan penguatan aset dan pemberian akses. Selesai. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu, berarti sudah selesai teori struktural fungsional. Karena Anda sudah menunjukkan peran masing-masing pihak, siapa mengerjakan apa dalam konteks reforma agraria.
Sekarang kita bergeser sedikit ke teori neofungsional. Teori neofungsional, keywordnya adalah ketegangan dan provokasi. Ya, ketegangan dan provokasi. Anda perhatikan ketika para pihak yang empat itu sedang sibuk bekerja untuk mendukung reforma agraria, maka mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya. Karena ingin memberikan kemampuan terbaik kan menimbulkan ketegangan secara psikologis pada diri masing-masing pihak. Suasana tegang itu kan Anda rasakan juga kalau Anda jadi panitia ya, menjelang hari-hari terakhir. Tegang. Nah, dalam suasana ketegangan seperti itu boleh jadi terjadi gesekan kepentingan dari para pihak. Oleh sebab itu solusinya adalah pada sekali waktu teman-teman dari Kantah Kabupaten Gunung Kidul datang ke daerah itu meredam ketegangan. Dia bilang, oh yang ini boleh, nggak usah dikerjakan, yang ini perlu dikerjakan, yang ini wajib, oh yang ini nggak wajib. Tapi kalau ada bolehlah gitu ya. Sehingga kemudian ketegangannya menurun terutama di level masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Begitu juga kami dari STPN sekali waktu datang, oh yang ini bisa, yang ini belum bisa, yang ini bisa dilatihkan, yang ini tidak bisa dilatihkan. Yang ini bisa dilayani, yang ini tidak bisa dilayani dalam konteks pemberdayaan. Sehingga kemudian ketegangannya menurun. Itulah cara menangani ketegangan agar kemudian ketegangan itu tidak justru meluas atau melebar semakin dalam menjadi konflik. Jadi teori neofungsional itu berguna untuk membaca ketegangan dan mengatasi ketegangan agar kemudian tidak berlanjut menjadi konflik. Selesai, kita pindah ke teori berikut, teori konflik. Teori konflik, keywordnya adalah kepentingan dan kewenangan. Perbedaan kepentingan dan kewenangan berpotensi menimbulkan konflik. Maka kemudian kita lihat kepentingannya, kepentingan para pihak. Bagi Kantah, penguatan aset yang diformat dalam bentuk PTSL itu dipandang sebagai prestasi. Itu prestasi dia, itu tugas dia. Kalau dia gagal melaksanakan itu, dia dianggap sebagai tidak berprestasi, gagal melaksanakan tugas, dan Anda pasti paham ya, bahwa semua Kantah itu ada dashboard PTSL-nya. Kalau tidak tercapai targetnya akan dikritik oleh BPN, oleh Kanwil dan kemudian oleh BPN Pusat. Maka itu dipandang sebagai prestasi. Kepentingan Kantah adalah menjaga agar prestasinya dalam konteks PTSL terjaga, terlaksana dengan baik. Itu Kantah. Bagaimana dengan STPN? STPN berkepentingan untuk menjaga kualitas akreditasinya. Kita kan ingin akreditasi kita unggul ya. Maka kemudian kita menjaga hal itu dengan cara apa? Bahwa setiap perguruan tinggi harus melaksanakan tridharma. Pengajaran seperti yang kita lakukan di kelas, penelitian, dosen-dosennya meneliti, dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung itu bagian dari pengabdian pada masyarakat. Itu kepentingan STPN. Kepentingan Kantah dalam rangka menjaga prestasi dia dalam konteks PTSL, kepentingan STPN menjaga akreditasinya agar unggul. Ya, selesai. Bagaimana dengan pemerintah kelurahan? Pemerintah kelurahan punya kepentingan agar dia bisa mewujudkan Kelurahan Pucung menjadi kelurahan yang mandara. Itu tagline-nya. Mandara, mandiri, damai, sejahtera. Itu tagline pemerintah Kelurahan Pucung. Maka bagi dia, reforma agraria melalui penguatan aset dan pemberian akses itu adalah bagian dalam rangka mewujudkan itu. Kepentingannya adalah mewujudkan Pucung mandara, mandiri, damai, sejahtera. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat punya kepentingan mengikuti reforma agraria agar mereka semakin meningkat kesejahteraannya. Kalau Anda mendengar kata kesejahteraan, Anda tentu mengetahui bahwa kesejahteraan itu minimal 4 ukurannya. Kesejahteraan ekonomi ketika pendapatannya meningkat, kesejahteraan psikologis ketika mereka tenang bekerja, kesejahteraan budaya ketika mereka bisa mengekspresikan tradisi dan jalan pikiran budayanya, dan yang terakhir kesejahteraan sosial ketika mereka bisa hidup harmoni. Anda bisa lihat ya, kepentingannya beda-beda. Satu, prestasi dalam konteks PTSL. Satu, menjaga akreditasinya agar unggul. Pemerintah kelurahan ingin mandara, mandiri, damai, sejahtera. Masyarakat ingin sejahtera. Anda tentu paham di teori konflik, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik. Nah, bagaimana caranya agar tidak menimbulkan konflik? Maka kami berempat seringkali mengadakan koordinasi, pertemuan. Bikin koordinasi, bikin pertemuan, dan kami kemudian memposisikan diri karena kita berbeda kepentingan, yuk kita cari kepentingan bersama.
Apa kepentingan bersamanya? Keberhasilan reforma agraria. Jadi keberhasilan reforma agraria itu diletakkan sebagai payung untuk memayungi 4 kepentingan yang berbeda itu. Itulah bagian dari manajemen konflik, agar konfliknya tidak terjadi. Ya? Jadi kita belajar teori konflik bukan untuk menciptakan konflik. Kita belajar teori konflik untuk mengetahui perbedaan kepentingan dan kemudian memanage agar semua itu bisa dicegah konfliknya. Selesai. Berarti paradigma fakta sosial selesai. Sekarang kita masuk ke paradigma perilaku sosial. Kita mulai dengan teori perilaku sosial. Teori perilaku sosial kekuatannya adalah tentang keywordnya adalah perilaku ya, sesuai dengan nama teorinya. Teori perilaku sosial, keywordnya perilaku. Penjelasannya, perilaku hari ini akan mempengaruhi perilakunya di masa depan. Perilaku yang bersangkutan akan diulang kalau mendapatkan reward. Perilaku yang bersangkutan akan dihentikan atau diganti bila mendapatkan punishment. Reward itu keuntungan, punishment itu kerugian. Oke, sekarang kita masukkan ke konteks isu kita, reforma agraria. Mari kita lihat para pihaknya. Kita lihat misalnya kantor pertanahan. Kantor pertanahan, perilaku mereka hari ini pada saat itu adalah bersungguh-sungguh melaksanakan PTSL. Itu perilakunya saat itu. Nah, perilaku saat itu akan berdampak pada perilakunya di masa depan. Kalau kantor pertanahan bersungguh-sungguh melaksanakan PTSL, maka di masa depan kantor pertanahan akan memiliki data yang valid, data yang lengkap, dan itu memudahkan dia untuk terus-menerus melakukan updating data dan bisa memudahkan dia untuk mengambil kebijakan terkait pertanahan. Ada land values, ada land development, dan lain sebagainya, karena data-data yang PTSL itu kan menjadi penting, ya, menjadi basis. Dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang berbasis ruang, berbasis data. Itulah perilakunya. Jadi perilaku masa kini yang serius dalam PTSL akan berdampak pada perilakunya di masa depan dalam rangka mengoptimasi. Jadi perilakunya di masa depan adalah mengoptimasi data pertanahan untuk berbagai kebutuhan, ya, multipurpose, ya. Ada land values, land development, land kadastar, dan lain sebagainya. Itu kantor pertanahan. Bagaimana dengan STPN? Perilaku STPN hari ini yang bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan masyarakat itu akan berdampak pada keberhasilannya menjaga marwah akreditasinya. Keberhasilan menjaga marwah akreditasi kan akan menimbulkan kepercayaan. Akan menimbulkan kepercayaan dari bagai pihak, kemudian STPN tidak lagi dikenal sebagai perguruan tinggi yang menara gading gitu ya. Menara gading itu kan seolah-olah hebat, tetapi ternyata nggak berguna buat masyarakat. Nah itu bisa dicegah. Jadi kalau perilaku hari ini atau masa kini STPN melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka di masa depan hal itu bisa kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh STPN untuk menunjukkan bahwa STPN bisa lebih baik. Dan itu bisa menambah kepercayaan, dan itu kampusnya bisa jadi lebih besar, jumlah mahasiswa bisa menjadi lebih banyak, dan perilakunya menjadi perilaku yang lebih bagus dari perilaku saat ini. Itu konteks STPN. Bagaimana dengan perilaku pemerintah kelurahan? Pemerintah kelurahan kalau saat ini dia mendukung reforma agraria, maka di masa depan besar kemungkinan akan lebih mudah mewujudkan ujung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Kalau potensinya sudah dikelola dengan baik, asetnya sudah bisa diperkuat, kemudian aksesnya dapat, maka kemudian kan mandarannya itu menjadi mudah. Mandiri, damai, dan sejahtera menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Perilaku hari ini mendukung reforma agraria, perilaku masa depan bisa memanfaatkan situasi dalam konteks mandiri, damai, dan sejahtera. Bagaimana dengan masyarakat? Kalau masyarakat hari ini ikut reforma agraria, maka di masa depan mereka akan hidup atau berperilaku dalam rangka memanfaatkan atau mengoptimasi kesejahteraannya. Perilaku hari ini ikut reforma agraria, berusaha mewujudkan kesejahteraan, perilaku masa depan tinggal mengoptimasi kesejahteraan. Mengoptimasi ya, itu. Jadi itulah teori perilaku sosial. Ditunjukkan perilaku hari ini, perilaku masa depan, dan seterusnya. Itu kita bicara prospek. Ya. Kemudian kita geser sedikit ke teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu kekuatannya pada pertukaran reward and punishment. Jadi reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Kalau saya dengan Comcast berbisnis, berinteraksi, kalau Comcast memberi reward, saya akan kembali memberi reward. Dan sebaliknya ya. Maka mari kita lihat dari 4 pihak itu.
Kalau kemudian kantor pertanahan memberi pelayanan yang baik, STPN memberi pelayanan yang baik, maka masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung juga akan sebaliknya memberi pelayanan yang baik kepada Kantah dan STPN. Berikutnya, kita lihat interaksi antara pemerintah Kelurahan Pucung dengan masyarakat. Kalau pemerintah Kelurahan Pucung memberi layanan yang baik, terutama dalam konteks PTNL tentang dokumen dan lain sebagainya, dan kemudian dalam konteks fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh STPN, maka kan itu dipandang sebagai reward oleh masyarakat. Reward seperti itu akan dibalas oleh masyarakat dengan reward pula. Ya, masyarakat akan ikut semua kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah kelurahan dan lain sebagainya. Jadi reward berbalas reward. Semua empat pihak itu saling memberikan reward sehingga kemudian kegiatan reforma agraria menjadi lebih mudah terwujud. Ya. Itu tentang teori pertukaran sosial. Bagaimana dengan teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional kan kekuatannya pada 3. Ya. Jadi keywordnya 3. Preferensi, prioritas, ekspektasi, harapan, dan maksimalisasi keuntungan. Jadi keyword, kalau yang lain keywordnya cuma 1 atau 2 kata, di teori pilihan rasional keywordnya, kata kuncinya itu 3. Pertama preferensi, prioritas, yang kedua ekspektasi atau harapan, dan yang ketiga maksimalisasi keuntungan atau maksimalisasi rewardnya. Nah, maka kemudian kalau itu diletakkan di isu reforma agraria, Anda bisa cerita tentang para pihak. Kalau misalnya sekarang para pihak itu menjadikan reforma agraria sebagai prioritas, maka ekspektasinya adalah reforma agraria itu bisa dijadikan basis bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, basis bagi pemerintah kelurahan untuk mewujudkan Pucung Mandara, mandiri, damai, dan sejahtera, basis bagi teman-teman di Kantah untuk mendukung terwujudnya anggapan bahwa mereka berprestasi, basis bagi STPN dalam menunjukkan keunggulan akreditasinya. Ya, maka kemudian semua yang saya sampaikan terakhir itu menjadi maksimalisasi keuntungan. Untung buat Kantah berprestasi, untung buat STPN akreditasi, untung buat pemerintah kelurahan Mandara, untung buat masyarakat sejahtera. Ya, jadi itu, jadi ada preferensinya ketika mereka bersedia menjadikan reforma agraria sebagai prioritas. Selesai, kita pindah ke paradigma definisi sosial. Kita mulai dengan teori aksi. Kita sudah tentukan 4 pihak. Kekuatannya pada kesadaran. Nah, maka mari kita lihat kapan Kantah punya kesadaran subjektif. Ketika mereka berinisiatif meletakkan penguatan aset di Kelurahan Pucung. Karena mereka bisa aja pilih kelurahan yang lain. Tapi ketika mereka berinisiatif meletakkan di Kelurahan Pucung, itu kan keputusan subjektif dia. Itulah kesadaran subjektif dia. Itu kesadaran subjektif kantor pertanahan. Bagaimana kesadaran objektifnya? Kesadaran objektifnya adalah ketika kantor pertanahan melaksanakan juknis yang dibuat oleh BPN Pusat, juknis PTSL. Ya. Itu kan keputusannya BPN Pusat, mereka tinggal melaksanakan. Jadi ada kesadaran subjektif, ada kesadaran objektif. Bagaimana dengan STPN? Kapan STPN berkesadaran subjektif? Ketika STPN memutuskan untuk memberdayakan masyarakat Pucung. Kapan objektifnya? Objektifnya adalah ketika STPN melaksanakan pemberdayaan dengan berbekal pada kaidah pemberdayaan. Kan ada ilmunya itu ya. Pemberdayaan masyarakat itu ada ilmunya. Nah, berbekal kaidah keilmuan itulah maka kemudian yang dilaksanakan. Kaidah keilmuan itu kan orang lain yang memutuskan, para ilmuwan. Ada sekian banyak literatur yang menjadi referensi. Ya, jadi orang lain putuskan, STPN jalankan. Selesai, bagaimana dengan pemerintah kelurahan? Kapan dia subjektif, kapan subjektif? Pemerintah Kelurahan Pucung berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan untuk mendukung kegiatan reforma agraria. Kapan objektifnya? Ketika pemerintah Kelurahan Pucung melaksanakan juknis yang ditawarkan atau diperintahkan oleh Kantah dan melaksanakan pemberdayaan sesuai dengan kaidah keilmuan yang disampaikan oleh teman-teman dari STPN. Subjektif sudah, objektif sudah. Bagaimana dengan masyarakat? Sama, masyarakat berkesadaran subjektif ketika mereka ikut serta, aktif, setuju untuk ikut serta, dan mereka berkesadaran objektif ketika melaksanakan PTSL sesuai juknis dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kaidah keilmuan yang disampaikan oleh para dosen STPN. Selesai teori aksi. Kita pindah ke teori fenomenologi. 4 pihak yang saling berinteraksi itu
berinteraksi, berkomunikasi dengan mengikuti norma sosial yang dibangun. Yaitu antara lain memperhatikan etika, memperhatikan tata krama, memperhatikan sopan santun, sehingga komunikasinya berjalan efektif, interaksinya berjalan efektif, informasi tentang reforma agraria berjalan efektif. Selesai teori fenomenologi. Terakhir, kita masuk ke teori interaksi simbolik, bahwa masing-masing pihak memaknai reforma agraria itu dengan versinya masing-masing. Ya, tadi saya sudah bilang, bagi Kantah itu prestasi, bagi STPN itu akreditasi, bagi pemerintah Kelurahan Pucung itu fasilitasi, memfasilitasi untuk terwujudnya Mandara. Bagi masyarakat itu instrumen kesejahteraan. Jadi Anda bisa lihat ada 4 makna dalam konteks reforma agraria. Dan kemudian nanti makna itu bisa saja disatukan, dirubah sebagai misalnya reforma agraria sebagai instrumen kesejahteraan. Silakan, karena kemudian nanti kan itu bisa berubah sesuai dengan interaksi para pihak. Jadi itu contoh bagaimana Anda membedah sebuah isu agraria dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Ya, dan yang penting adalah Anda harus paham setiap kata kunci dari semua teori itu. Saya ulang ya sedikit. Kalau Anda mendengar teori struktural fungsional, kata kuncinya sinergi. Kemudian kalau Anda mendengar teori neofungsional, kata kuncinya adalah ketegangan dan provokasi. Kalau Anda mendengar teori konflik, kata kuncinya adalah kepentingan dan kewenangan. Kalau Anda mendengar teori perilaku, ya. Teori perilaku sosial, kata kuncinya adalah perilaku. Perilaku hari ini mempengaruhi perilaku masa depan. Kalau Anda mendengar kata teori pertukaran sosial, kata kuncinya adalah pertukaran reward and punishment. Ya, pertukaran reward and punishment. Kemudian kalau Anda mendengar teori pilihan rasional, kata kuncinya agak banyaknya 3. Preferensi, ekspektasi, dan maksimalisasi keuntungan. Kalau Anda mendengar teori aksi, kata kuncinya kesadaran. Kalau Anda mendengar teori fenomenologi, kata kuncinya adalah norma. Kalau Anda mendengar teori interaksi simbolik, kata kuncinya makna. Selesai. Jadi itu cara belajarnya ya. Nah, materi 1 selesai, materi 2 ini sekarang materi terakhir. Tentang persiapan Anda menghadapi ujian. Yang selalu saya ulang-ulang adalah pertama, jangan mencontek. Saya ulangi kalimatnya, jangan mencontek agar saya tidak terikat memberi nilai E. Karena kalau sudah ada berita acara dari petugas pengawas, maka dosen wajib memberi nilai E. Oleh sebab itu jangan mencontek. Ya, kemudian nasihat berikutnya adalah masuklah ke ruang ujian dengan penuh percaya diri. Karena Anda punya logika, kan? Anda punya logika. Kalau Anda lupa beberapa teori, mainkan logika, selesai urusan. Ya? Kemudian jawab dengan menggunakan logika. Kemudian apa lagi? Sekarang baru masuk ke soalnya ya. Soalnya itu 2 halaman. 2 halaman folio. Ya. Nggak banyak, soalnya cuma 4. Tapi kira-kira kalau ditulis jadi 2 halaman folio. Soalnya itu. Di halaman pertama, kira-kira 3/4 atau setengah lebih ya. Itu informasi. Maka nasihat saya adalah baca informasinya dengan baik. Di dalam informasi itu akan ada cerita, bla 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 begitu, berdasarkan literatur. Kemudian kalau Anda baca baik-baik, itu isinya sekitar 9 atau 10 isu. Jangan diambil semua, waktu Anda nggak cukup. Ambil 1 saja. Ambil 1, karena nanti soal pertama bunyinya begini. Pilih isu yang menurut Anda paling menarik. Ya, dari semua isu yang ada di bagian informasi itu, pilih yang paling menarik. Jadi nanti kan perintahnya tuh begini. Perhatikan informasi sebagai berikut. Nah, itu banyak informasinya, ada sekitar tadi saya bilang setengah halaman lebih. Kemudian muncul soal nomor 1. Pilih isu yang paling menarik bagi Anda, kemudian jelaskan versi Anda. Jadi ambil isunya dulu, 1 atau 2 kalimat, tulis, kemudian jelaskan itu dalam versi Anda. Ya mungkin itu kalau ditulis sekitar setengah halaman folio ya. Gitu. Kan tulis dulu isu yang Anda pilih sesuai dengan yang ada di informasi, dikutip, kemudian jelaskan versi Anda. Itu untuk menguji apakah Anda paham tentang isu tersebut. Selesai, nomor 2, saya akan bilang begini, bedahlah isu tersebut dengan menggunakan teori tertentu. Teori tertentu itu saya tentukan. Misalnya bedahlah teori tersebut dengan teori X, gitu ya. X-nya itu nanti suka-suka saya mau pakai teori yang mana. Nah, nanti Anda pertama tekniknya adalah jelaskan dulu teori X-nya itu.
menurut Anda? Teori X adalah teori yang berfokus pada bla bla bla. Misalnya tadi, kalau misalnya kita gunakan teori aksi, oh dia berfokus pada kesadaran gitu ya. Anda jelaskan dulu versi Anda, sesudah itu baru bedah. Anda jelaskan isunya dan bedah berdasarkan teori. Jangan lupa tekniknya ya. Pertama, dari isu itu tentukan para pihaknya dulu, kemudian bedah para pihak itu berdasarkan substansi teori yang saya tentukan. Oke? Saya ulang kalimatnya. Di soal nomor 1, Anda yang menentukan isunya. Di soal nomor 2, saya menentukan teorinya. Di soal nomor 3 dan 4 dibalik. Di soal nomor 3, saya yang menentukan isunya. Kan kalau di soal nomor 1, Anda menentukan isunya berdasarkan informasi ya. Di soal nomor 2, saya menentukan teorinya. Di soal nomor 3, saya yang menentukan isunya. Saya akan bilang ada isu bla bla bla, silahkan jelaskan isu tersebut. Misalnya isu kan banyak sekali ya. Kita kan sudah berapa? Anda sudah 5 kali bikin tugas tuh, tugas 1 sampai 5. Di setiap tugas ada 3 video. Berarti kan sudah ada berapa tuh? 15 video. Di setiap video minimal ada 5 isu. 75 isunya. Nanti kan saya tinggal ambil tugas Anda tutup mata gitu, acak isu yang mana? Oh, isu yang ini. Misalnya punya kertasnya Comcast. Oh, Comcast pakai isunya, tulis isunya. Jadi itu nanti acak aja, karena saya belum buat soalnya ini. Gitu ya. Jadi kemudian Anda jelaskan isu tersebut. Kemudian yang soal nomor 4 adalah bedahlah isu tersebut dengan menggunakan teori yang Anda sukai. Nah, jadi Anda pilih 9 teori itu satu untuk membedah. Maka Anda harus punya satu teori yang menjadi andalan Anda itu. Dari 9 teori itu, Anda harus punya satu teori yang menjadi teori andalan. Pokoknya apapun yang terjadi, teori itu Anda mainkan. Ya. Nah itu. Nah kemudian bedah, sudah selesai. Jadi saya ulang ya, di soal nomor 1, Anda yang menentukan isunya. Soal nomor 2, saya yang menentukan teorinya. Di soal nomor 3, saya yang menentukan isunya. Nomor 4, Anda yang menentukan teorinya. Anda yang pilih teorinya. Oke, itu kisi-kisinya. Presentasi selesai, sekarang kita sharing. Apa yang kira-kira menurut Anda sulit? Silakan. Atau Anda ingin bertanya, juga silakan. Sebelum kita tutup perkuliahan, presentasi saya selesai. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin curhat tentang kesulitannya, silakan. Ya. Ada? Saya ulang kalimatnya. Dari penjelasan saya tentang kisi-kisi, dari penjelasan saya tentang review kuliah, dari mulai teori 1 sampai teori 9, bagian mana yang menurut Anda sulit? Nggak ada? Alhamdulillah. Oh ada? Ya, Mbak, silakan. Ya, apanya yang sulit? Oke, saya ulang sedikit ya. Teori pilihan rasional, Anda bayangkan teori pilihan rasional, gitu ya. Kita buat skemanya ya. Pertama di bagian atas itu para pihak. Jadi apapun teorinya mainkan para pihaknya ya. Para pihak. Kemudian sebelah sini preferensi. Sebelah sini ekspektasi. Kemudian di bawahnya itu maksimalisasi keuntungan. Saya ulang ya. Teori pilihan rasional. Bagian atas para pihak, bagian saya nggak tahu ini kiri atau kiri ya, kiri Anda ya. Bagian kiri itu preferensi, prioritas, diprioritaskan, diutamakan begitu, preferensi. Bagian sebelah kanannya ekspektasi, bagian bawahnya itu maksimalisasi keuntungan, maksimalisasi reward. Jadi saya ingin jelaskan sedikit. Kalau di teori perilaku sosial, reward and punishment-nya untuk yang bersangkutan. Di teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya dipertukarkan. Di teori pilihan rasional, punishment-nya nggak dibahas. Yang dibahasnya cuma reward. Makanya ada konsep maksimalisasi keuntungan. Para pihak, preferensi, ekspektasi, maksimalisasi keuntungan. Saya kan pernah kasih contoh ke Anda, contoh yang paling mudah dan bisa dirasakan. Antara belajar dengan tidur siang. Mana yang diurutkan pertama, saya bilang gitu ya. Misalnya tidur siang, nomor urut 4. Anda punya prioritas 1 sampai sekian gitu ya. Nomor urut 4, tidur siang.
Belajar nomor berapa? Nomor 16. Ya. Tidur siang dengan belajar. Berarti kan tidur siang dulu baru belajar. Kalau ada peristiwa apa-apa pokoknya diutamakan tidur siang baru terakhirnya belajar. Itu namanya preferensi, prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang belakangan. Kemudian lihat ekspektasinya. Apa harapannya? Di sini mainkan rasionalitas, mainkan logika. Apa rasionalitasnya? Anda harus tunjukkan bahwa yang Anda bilang itu betul. Kira-kira begitu ya. Oke, maka kemudian Anda jelaskan. Tidur siang itu didahulukan daripada belajar. Karena kalau Anda belajar belum tidur siang, mengantuk, nggak bisa belajar. Anda nggak bisa ngingat 9 teori kalau dalam keadaan mengantuk. Maka kemudian tidur siang dulu. Selesai tidur siang kan badan segar. Kemudian minum teh, minum kopi, ngemil dan sebagainya, kira-kira 10 menit. Kemudian belajar. Itu mudah sekali masuk itu. 9 teori itu sebentar 10 menit selesai. Itu ekspektasinya. Mudah belajar. Apa maksimalisasi keuntungannya? Keuntungan maksimalnya apa? Nilainya A. Kan gitu ya. Jadi ada preferensi, mana yang duluan, mana yang belakangan, ada ekspektasi, ada alasan logikanya, kemudian ada keuntungan besar yang diharapkan, yaitu nilainya A. Begitu juga dalam konteks yang lain, tadi saya bilang reforma agraria. Kalau reforma agraria diletakkan sebagai skala prioritas, masuk di hal yang harus diutamakan, maka ekspektasinya adalah para pihak akan bisa mewujudkan tujuannya masing-masing ya. Kantah ingin mewujudkan prestasi PTSL, STPN ingin menjadi kampus yang terakreditasi unggul, pemerintah kelurahan ingin Mandara, Mandiri, Damai Sejahtera, masyarakat ingin itu bisa terwujud. Nah, kalau itu terwujud, itulah maksimalisasi keuntungan, yaitu terwujudnya semua keinginan para pihak dalam konteks reforma agraria. Gitu. Jadi itu caranya menggunakan teori pilihan rasional membahas isu reforma agraria. Nanti isu-isu yang lain mirip seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kan berarti saya aman, bahagia. Oh ada? Ya. Interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu makna. Ya, makna para pihak. Yang paling gampang dipelajari itu kalau kita bicara tentang PTSL. Kita ngomong soal PTSL. Misalnya kita ngomong soal, tadi saya sering bilang, menghormati alat bukti. Ya. Selama ini kan masyarakat tidak terlalu menghormati alat bukti. Mereka jual beli tanah, nggak punya kwitansi, nggak punya segel, maksudnya bikin surat yang kemudian dikasih materai itu namanya segel. Apalagi jual beli. Kenapa? Karena mereka kan saling percaya. Maka kemudian kalau kita bilang, Bapak Ibu sekalian, yuk kita hormati alat bukti. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan transaksi pertanahan, transaksi tanah, tolong dibuatkan alat buktinya. Ketika kita ngomong begitu kan itu kan dimaknai oleh masyarakat. Penghormatan terhadap alat bukti. Apa maknanya buat masyarakat? Mereka bilang, beban, bikin repot, harus bikin kwitansi, harus bikin surat jual beli dikasih materai 10.000, apalagi harus ke PPAT, notaris, beban. Selesai. Berarti makna pertama beban. Makna pertama itu bisa berubah kalau kemudian ada interaksi pihak lain. Datang orang pertanahan memberi penyuluhan, Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat contoh berikut. Ditunjukkan itu contoh konflik. Tanahnya digugat oleh orang lain punya bukti. Dia nggak punya bukti. Maka besar kemungkinan dia akan kalah di pengadilan. Mendengar penjelasan itu kan kemudian masyarakat bilang, oh kalau gitu penting alat bukti itu. Maka dia beda itu maknanya. Di awal mereka bilang menghormati alat bukti itu beban. Sesudah dia sadar, oh iya, itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dia bilang itu penolong. Anda lihat dari beban menjadi penolong. Itu namanya teori interaksi simbolik. Itu baru satu pihak, nanti pihak lain juga bisa begitu. Begitu Mas. Oke ya, paham. Yang lain, yang belakang dulu. Ya. Teori neofungsional. Teori neofungsional itu saya pernah bilang ke Anda ya, posisinya itu di sini teori struktural fungsional, di sini teori konflik. Teori neofungsional itu berada di tengah, menjembatani pemikiran Anda sebagai ilmuwan. Anda kan ilmuwan ya. Di sini ada sinergi, teori struktural fungsional, di sini ada konflik, teori konflik. Nah, Anda ilmuwan
Itu Anda bisa pasang posisi baru namanya teori neofungsional. Anda akan bisa cerita bahwa segala sesuatu yang awalnya sinergi, semua ingin berkontribusi terbaik, itu bisa menjadi beban psikologis bagi para pihak. Beban psikologis itu jadi ketegangan. Saya sering bilang, kalau Anda jadi panitia, Anda misalnya jadi panitia pelantikan kepala BEM, itu kan Anda ingin memberi yang terbaik supaya acaranya lancar. Yang konsumsi ingin memberikan yang terbaik, bagian acara ingin memberikan yang terbaik, bagian apa lagi perlengkapan ingin memberikan, semua ingin memberikan yang terbaik. Akhirnya kan menimbulkan ketegangan. Nah ketegangan itu kalau salah ngomong, ada orang salah ngomong, itu bisa konflik. Wah kamu yang ini bilang, kamu sibuk sekali, yang sana santai. Nah itu provokasi. Nah teori neofungsional itu begitu. Ya, ketegangan dan provokasi. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang mari kita gunakan itu untuk membedah isu ya. Misal tadi saya bilang isu apa misalnya? Isu PTSL misalnya. Anda jelaskan bahwa ketika PTSL dilaksanakan ada 3 pihak, Kantah, pemerintah desa, masyarakat. Semua ingin memberikan yang terbaik. Maka ketika semua ingin memberikan yang terbaik menjadi beban psikologis bagi semua pihak dan itu bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya ketika masyarakat karena saking tegangnya, dia kan ingin bikin dokumen surat keterangan kepemilikan ke desa. Terburu-buru, ayo Pak Kades cepetan dibikinkan. Besok mau datang petugas saya. Nah, emangnya saya cuma ngurusi kamu? Nah, tegang tuh. Itu bibit konflik. Belum lagi nanti kalau orang BPN datang ke desa. Pak Kepala Desa mana daftarnya? Kan saya sudah minta 2 hari yang lalu, kok belum sini? Wah, tegang lagi. Anda lihat ketegangan para pihak. Nah itu harus di-manage, ketegangan itu harus di-manage agar tidak kemudian pindah jadi konflik. Maka kemudian tadi saya bilang sekali-sekali bikin rapat koordinasi. Datang orang yang penampilannya lebih sejuk daripada yang selama ini diperlihatkan. Sehingga kemudian ketegangan tidak terjadi. Itu Mas, itu caranya menggunakan teori neofungsional. Itu untuk isu PTSL ya, nanti isu yang lain juga begitu. Jadi pokoknya ketika semua ingin berkontribusi terbaik, justru itu jadi beban psikologis, justru menimbulkan ketegangan. Dan kalau tidak di-manage dengan baik bisa pindah jadi konflik. Gitu ya. Oke, yang tadi satu lagi. Ya. 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 Reward dan punishment yang dipertukarkan. Tadi saya sudah kasih contoh. Misalnya masih dalam konteks PTSL. Dalam konteks PTSL kan masyarakat itu kan harus menyediakan alat bukti. Ya? Nah, alat bukti itu kan harus dibuat di kantor pemerintah kelurahan atau pemerintah desa. Nah, kalau pemerintah kelurahan melayani masyarakat dengan baik dalam hal pemenuhan alat bukti, dokumen dan lain sebagainya, dilayani dengan baik, maka masyarakat merasa bahwa itu reward. Mereka mendapat keuntungan dari pelayanan pemerintah kelurahan. Oke, masyarakat dapat reward. Apa timbal baliknya? Karena mereka merasa dilayani dengan baik oleh pemerintah kelurahan, dapat reward, maka kan dia juga ingin memberi reward. Apa rewardnya? Dia akan ikuti sama ketentuan pemerintahan kelurahan, termasuk retribusi. Kan kadang-kadang ada istilah pologoro ya. Pologoro itu biaya yang harus dikeluarkan untuk administrasi kelurahan. Mereka bersedia membayar itu. Bahkan kemudian kalau Pak Lurahnya datang berkunjung, mereka akan siapkan kopi, cemilan, dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan reward. Jadi, reward dari pemerintah kelurahan itu dibalas oleh reward masyarakat ketika berinteraksi. Itu yang saya bilang berbalas reward. Reward akan dibalas dengan reward, sebaliknya punishment akan dibalas punishment. Contoh, pemerintah kelurahan mengabaikan kebutuhan dokumen. Bikin dokumen bisa berhari-hari bahkan bulan. Oh itu kan kemudian masyarakat, kalau gitu mereka bilang bagaimana ya Pak? Akhirnya mereka pindah ke notaris. Karena kan surat-surat keperdataan bisa dibuat di notaris. Jadi punishment akan dipertukarkan dengan punishment, reward akan dipertukarkan dengan reward. Begitu Mas. Oke. Tadi ada lagi. Oh ya, silakan Mbak. Teori konflik. Kata kuncinya kepentingan dan kewenangan. Jadi setiap pihak punya kepentingan ya. Tadi saya sudah bilang dalam konteks reforma agraria di Kelurahan Pucung. Kepentingannya Kantah adalah PTSL harus lancar, itu prestasi buat dia. Kepentingan STPN, pemberdayaan masyarakat harus lancar, itu bagian dari menjaga kualitas akreditasinya.
Kepentingan buat pemerintah Kelurahan Pucung itu adalah untuk mewujudkan Mandara, Mandiri Damai Sejahtera. Kepentingan buat masyarakat untuk instrumen kesejahteraan. Dia bisa sejahtera kalau tanahnya diberi penguatan aset, kemudian ada pemberian akses. Akses itu artinya bisa permodalan, bisa pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi, itu perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan itu kalau tidak di-manage dengan baik bisa cenderung menjadi konflik. Contoh, Kantah nggak mau tahu soal pemberdayaan masyarakat. Masa bodoh soal pemberdayaan masyarakat STPN. Yang penting buat saya PTSL-nya lancar. Kantah. STPN juga gitu. Dia nggak peduli dengan jungkir balik ke teman-teman Kantah bikin sertifikat. Yang penting dia ngomong pelatihan begini, pelatihan begitu. Begitu juga yang lain. Nah, kalau mereka masing-masing tidak peduli, itu bisa menimbulkan konflik. Yang satu merendahkan yang lain. Bisa kemudian itu saling merendahkan, bahkan kemudian bisa muncul saling fitnah dan lain sebagainya. Itu konflik. Nah, makanya kemudian apa solusinya? Mirip seperti yang tadi ketegangan itu, diatasi dengan koordinasi, di-manage. Nanti ada bukunya tuh ya, tentang manajemen konflik. Oke, gitu ya. Manajemen konflik kan diajarkan di SPK ya. Mata kuliah yang berhubungan dengan konflik ada nggak? Sengketa itu ada mata kuliahnya kan? Oh, ada bukunya itu manajemen konflik. Gitu ya. Oke, yang lain tadi ada? Oh, ya. Ya, silakan. Jadi Pak, kan dari macam-macam teori dan paradigma itu punya tokoh masing-masing ya Pak? Ya. Nah, tiap tokoh tuh beda-beda gitu Pak menjelaskan Pak. Ya. Baik kita kan ambil dari tokoh yang mana Pak? Dari interpretasi simbolik dan interpretasi lainnya itu kadang-kadang setiap tokoh beda-beda gitu Ya. pembahasannya Pak. Ya. Setiap tokoh berbeda dalam menjelaskan sebuah teori, tetapi sebetulnya bingkainya sama. Jadi misalnya begini, kalau Anda baca bukunya Louis Althusser itu ngomong soal konflik juga, tapi bagi Louis Althusser konflik itu bagus, bahkan dia mendukung terjadinya konflik. Nanti tokoh berikutnya bilang, oh harus dicegah konflik. Anda sudah dapat dua kutub ya, ada pakar yang mendukung terjadinya konflik, ada pakar yang mendukung mencegah konflik. Yang ini mencegah konflik, yang ini, konflik itu perlu, harus. Ya. Louis Althusser bilang begitu. Kenapa bilang begitu? Lihat logikanya. Bagi Louis Althusser, konflik itu penting agar kemudian dapat dipahami kepentingan masing-masing. Karena boleh jadi ketika sebuah masyarakat dilihat harmoni, itu masing-masing menutup diri tentang kepentingannya. Jadi kelihatannya harmoni di permukaan, tapi masing-masing tidak menjelaskan, saya tuh punya kepentingan begini loh. Nah, itu yang kemudian oleh teman-teman ahli konflik bilang, itu sebetulnya adalah konflik yang dipendam, seperti api dalam sekam itu. Nah, tinggal nanti Anda terserah kebutuhan Anda. Contoh, kalau Anda bikin skripsi tentang konflik yang terjadi antara HGU, pemegang HGU, PTP sekian, dengan masyarakat, maka gunakan konfliknya Louis Althusser. Kan konfliknya sudah terjadi. Maka Anda bilang, oh konflik ini bagus, bermanfaat. Sehingga kemudian kita tahu kepentingannya perkebunan itu apa. Kepentingannya masyarakat apa. Bagaimana cara mempertemukan kedua kepentingan itu. Itu pakai teorinya Louis Althusser. Itu kalau Anda ngomong konflik dalam konteks perkebunan lawan masyarakat. Tapi kalau Anda ngomong konflik dalam konteks PTSL, Anda harus cari teori yang mencegah konflik. Bahwa tidak boleh ada konflik antara Kantah dengan masyarakat dalam konteks PTSL. Kan kalau ada konflik, PTSL-nya gagal. Nah, itu jadi tergantung kepentingannya. Anda pilih pakar sesuai dengan kepentingan Anda. Gitu ya. Oke, yang lain habis? Alhamdulillah, kalau habis. Berarti kan Anda sudah paham ya. Sehingga nanti kita tinggal lancar ketemu di ruang ujian. Ingat rumusnya, saya selalu bilang di semua kelas. Menurut saya kan alumni ya. Bagi saya, tidak ada mata kuliah yang susah di STPN. Ya, maka menjadi penting buat Anda untuk sapu bersih semua mata kuliah, usahakan minimal B. Minimal B, supaya IPK Anda bisa 3. Kenapa harus 3 Pak Aris? Karena pengalaman tahun yang lalu itu, untuk jadi PNS IPK-nya harus 2,75. Nah, saya tuh khawatir, jangan-jangan nanti ada perubahan. Namanya hidup kan tiba-tiba berubah jadi 3, nah, supaya Anda sudah siap. Jangan sampai begitu syarat menjadi PNS, IPK 3, Anda cuma 2,99, aduh, kan sayang sekali ya. Jadi, karena kemarin kejadiannya begitu.
Jadi IPK-nya harus 2,75, dia 2,7499. Terus dia bilang sama Paris, apakah harus kuliah lagi? Wah, bagaimana caranya tuh kuliah lagi untuk memperbaiki yang 0,0001 itu. Gitu ya. Jadi ya ikhtiar aja. Kan seperti biasa ya, sebelum masuk ruang ujian berdoa sesuai agama Anda masing-masing. Dan saya pikir itu poin penting ya. Saya pikir demikian. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih.